Saya juga khawatir kalau perempuan terlalu independen nanti tidak bergantung pada laki-laki, kasihan juga kita nanti. Perempuan pada saat untuk terjun ke politik itu bukan hal yang mudah. Kita tahu dunia politik itu adalah maskulin. Oke. Dunia maskulin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum. Enak sekali. Hari ini kita podcast kembali. Akhirnya ada lagi narasumber perempuan kita. Kemarin terakhir kayaknya Ibu Safia Basir. Nah, hari ini narasumber kita perempuan juga tidak kalah hebat dengan Ibu Safia Basir. Masya Allah. Kau harus perkenalkan Vini, karena Vini yang paling bisa memperkenalkan narasumber-narasumber yang hadir di Saraba itu. Vini paling bisa kasih beban memang kok Vini. Nah, kali ini kita kedatangan seorang perempuan. Iya. Perempuan cantik dengan senyum sumringah. Iya, cakep. Ketua Umum Ikatan Wanita Sulawesi Tengah. Cakep. Bergelar S3. Siapa dia? Ibu Dr. Febe Rahmawati Padaga. Tepuk tangan luar biasa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Belum apa-apa, hampir mau melayang-layang. Itu menjadi ciri khas Saraba sih sebenarnya. iya. Ibu sibuk apa ini? Sekarang alhamdulillah berorganisasi, politik tentu yang tugas utamanya adalah dalam keluarga itu tetap saya lakukan karena saya seorang istri dan ibu dari dua orang anak tapi yang sudah besar-besar. Oh iya. Jadi berorganisasi juga tapi tidak melupakan kodrat sebagai ibu rumah tangga. Oh ya pasti. Cakep sekali. Berarti banyak tupoksinya. Ya memang jadi perempuan itu multitasking dan itu sih kodratnya ya saya pikir multitasking. Oke. Makanya kalau ada orang bilang itu ibu-ibu kalau dia sein kiri tapi dia belok kanan karena pada saat itu dia bisa sambil gunting kuku, dia bisa kasih makan anaknya gitu. Dia sampai periksa dompetnya. Jadi banyak sekali gitu. Nah, otaknya itu banyak sekali space untuk berpikir dan beraktivitas. Iya. Tapi jangan dibenarkan yang itu, belok kanan sini. Justru karena kita punya tugas banyak, kalian yang memplesetkan itu gitu. Oh iya. Jadi akhirnya mungkin karena antara sebel dan bingung gitu ya, jadi dibikinlah joke-nya gitu untuk menghadapi bagaimana sulitnya menjadi perempuan, menjadi ibu-ibu. Tapi bisa jadi visioner, mungkin belok kiri pas sampai di rumahnya kiri. Cuma selama perjalanan ke rumahnya kanan terus. Tapi dia visioner, rumahku sebelah kiri. Gitu. Bisa jadi. Tapi belum tentu, laki-laki kan belum tentu bisa coba. Kalau ini paling penting lagi terus. Lanjut pertanyaan Vini. Nah, Ibu, Ikatan Wanita Sulawesi Tengah itu apa Ibu? Iwasta. Jadi Iwasta itu berkedudukannya di pusat, pengurus hariannya, pengurus utamanya ada di pusat, tapi kami memiliki koordinator di masing-masing kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Oh, dia kayak DPC begitu, Ibu? Iya, yang koordinatornya. Bekerja di bidang sosial dan pendidikan. Sosial dan pendidikan. Iya, dan Iwasta ini didirikan oleh Ibu Samsiar Lasahido dan Ibu Rugayah Gobel sebenarnya. Justru orang Sulawesi Tengah? Lah iya dong, kan isinya semua orang Sulawesi Tengah dan Ibu Samsiar dan Ibu Rugayah ini mereka adalah tokoh-tokoh perempuan. Oke, saya pikir Ikatan Wanita Sulawesi Tengah ada juga Ikatan Wanita Sulawesi Utara, ada juga. Sulawesi saya pikir begitu. Tidak ada itu memang hanya dari para pendiri kita yang mendirikan karena memang kepedulian dari orang-orang Sulawesi Tengah yang hidup di perantauan, tetapi kita masih ingin untuk bekerja dan pulang ke kampung halaman gitu. Iya. Berarti tidak skala nasional begitu Ibu, hanya untuk khusus Sulawesi Tengah. Tapi sebenarnya dalam aktivitasnya karena kami hidup itu di Jakarta, di pusat, sekitar Jakarta pun tetap kami lakukan program-programnya gitu. Walaupun karena kita hidup di sana tetapi tujuan utamanya kita memang tetap harus pulang ke Sulawesi Tengah. Itu tadi Ibu bilang bergerak di bidang sosial pendidikan. Nah, kalau sosialnya Ibu apa saja Bu? Ya seperti memberi bantuan beasiswa. Ada Bu?
Saya kalau beasiswa cepat. Cepat sekali disambar, so itu yang saya takut kalau mau bilang di muka-muka. Ada, tapi memang sangat terbatas karena Iya. kami masih menggunakan anggaran sendiri Oh, gitu. swadaya. Oke, swadaya sendiri. Kemudian memberi bantuan kepada UMKM khususnya pelaku-pelaku usaha kecil yang di dalamnya memang perempuan. Oh, oke. Itu sosial. Sosialnya. Kalau pendidikannya Ibu? Pendidikannya banyak sekali. Kita menyelenggarakan seminar, workshop, pelatihan. Oke. Kemudian yang khusus itu yang memang kami fokuskan untuk mulai dari generasi muda, pendampingan siswa-siswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke. Kemudian pelatihan-pelatihan vokasi gitu. Oh, oke. Itu segi pendidikannya kayak workshop dan lain-lain. Workshop apa yang sudah Ibu pernah laksanakan? Apa kita bahas mendalam ini, Bu? Bahas asal teh apa teh ada durasi toh. Jadi pelatihan tadi gitu, pelatihan balik lagi memang yang menyentuh perempuan gitu. Oh, oke. Contoh-contoh Ibu. Contoh pelatihan untuk tata boga, memasak. kemudian memasak, membuat kue, kemudian busana, kemudian menjahit gitu, kemudian memberikan pelatihan make up gitu, make up artis karena kan kita juga mau yang kekinian sehingga tujuannya memang baik ibu-ibu, perempuan, generasi muda itu mereka punya keterampilan tambahan. Keterampilan tambahan yang memang diharapkan dari dia lakukan di dalam rumah, dia berkegiatan itu mampu menghasilkan tambahan untuk ekonomi keluarganya. Begitu. Goalsnya adalah menjadikan perempuan lebih mandiri. Betul. Bisa berpenghasilan lebih. Betul sekali. Tapi biasanya Ibu kalau pelatihan-pelatihan begitu susahnya cari pasarnya Ibu. Misalnya cari pasarnya. Ketika kita habis dapat pelatihan bikin kue, menjahit dan lain-lain, tiada yang customernya. Nah, jadi apakah Iwasta juga menyediakan pasarnya? Pasarnya. Jadi begini, pasarnya tentu ada gitu ya. Karena yang tahap paling kecil itu pasarnya adalah anggotanya kita lagi gitu. Tetapi selanjutnya kita kasih next level pelatihannya kayak sekarang kita kasih mereka pelatihan mungkin marketing, digital marketing. Karena memang kita mau sasaran supaya UMKM ini dia mampu masuk ke marketplace. Kayak Tokopedia. Wah, Shopee. Sampai di situ. Iya dong. Targetnya memang ke situ, tapi buat tembus sampai ke situ itu memang tidak banyak. Ya, jadi mungkin dari 30 peserta latihan yang konsisten meneruskan sampai dia menjadi bisnis yang serius itu mungkin hanya 3. Yang menembus lagi ke marketplace hanya 1 gitu. Gitu. Tapi ada. Ada, iya. Ya harus dong itu kan jadi goalsnya kita. Iya, saya sepakat itu. Terus semuanya dilakukan dengan anggaran sendiri, luar biasa. Berarti memang isinya Iwasta wanita-wanita mandiri. Iya. Maksudnya tiada wanita BCA begitu. Apa BCA? Iya, maksudnya mandiri kan. Mandiri dan BCA gitu ya. Iya. Maaf, jokesnya anak muda. Ibu juga anak muda sih. Masih muda Kak. Aduh senangnya hatiku. Masih muda. Selain pendidikan dan sosial Bu, apalagi program-program yang dibidangi oleh Iwasta? Dari Iwasta ya itu tadi mengarah kepada ekonomi kerakyatan. Kita mau kaitkan juga dengan ekonomi kerakyatan karena balik lagi memang kalau kita mau menggerakkan masyarakat, menggerakkan perempuan, dia juga harus independen secara ekonomi. Gitu. Nah, dan saya pikir belajar dari terjadinya COVID kemarin, yang paling survive itu justru adalah pelaku-pelaku ekonomi yang UMKM dan yang mereka lakukan dalam lingkup-lingkup kecil gitu, bukan pemodal-pemodal besar. Saya juga khawatir kalau perempuan terlalu independen nanti tidak bergantung pada laki-laki, kasihan juga kita nanti kita tidak percaya diri lagi. Kalau semua perempuan tidak juga, tetap kodratnya gitu perempuan itu butuh laki-laki. Iya, betul laki-laki bayang. Betul. Kalau untuk soal politik mungkin Ibu, apakah Iwasta masuk juga di dalamnya? Iwasta itu tempat, saya bilang Iwasta itu bisa menjadi playgroundnya para perempuan yang bergelut di dunia politik. Jadi kita di situ latar belakangnya juga banyak yang pelaku-pelaku politik dengan berbagai macam latar belakang warna. Jadi apa yang sudah dilakukan Iwasta dari segi mendorong misalnya
perempuan melek terhadap politik. Iya. Nah, saya tidak bisa. Kan tidak semua perempuan ini melek terhadap politik. Betul, biasanya betul. orang apa juga politik. Kalau dalam lingkup Iwastanya kita hanya dalam diskusi-diskusi. Tetapi kalau kayak saya sebagai orang yang memang aktif di politik juga, tentu edukasi politik itu yang saya lakukan dalam kapasitas saya sebagai Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar Sulawesi Tengah. Ternyata Golkar, tepuk tangan loh Golkar. Pantas kuning-kuning kelihatannya. Tapi kalau kita bahas Golkar nantilah sedikit. Jangan, ini kan kita konteksnya. Tidak apa-apa, kita tetap akan bahas tetap Golkar, boleh tapi juga. kita bahas soal Iwastanya dulu. Oke. Kalau untuk Iwasta sendiri, apakah mendorong juga anggota-anggota Iwasta itu untuk misalnya nyalek atau mungkin turun di pilkada? Didorong pasti ada ya, pasti kita dorong. Tapi tentunya balik lagi, perempuan pada saat untuk terjun ke politik itu bukan hal yang mudah. Kita tahu dunia politik itu adalah maskulin, dunia maskulin. Jadi yang dunia memang harus bisa terjun ke situ itu pasti yang memang sudah siap, baik secara pribadi dan yang paling utama adalah siap secara finansial. Iya. Jadi apa yang dilakukan Iwasta? Apakah hanya mendorong atau mungkin kemudian melakukan pendidikan politik, begini loh cara-cara supaya bisa kalau di dalam Iwastanya tidak ada? Nggak boleh sama sekali gitu. Kita nggak lakukan itu. Tapi di Iwasta itu ada beberapa latar belakang kader-kader partai. Iya. Keren. Tapi berarti Iwasta juga mendorong kepemimpinan perempuan, Ibu? Sangat mendorong. Soalnya kan kalau hari ini kalau kita lihat seperti Ibu bilang tadi hari ini politik itu maskulin sekali, jadi tidak cocok dengan perempuan. Lantas bagaimana supaya perempuan itu bisa berbaur dengan kepemimpinan yang sekarang hari ini kan? Ya, kepemimpinan tentu di bagian pembekalan leadershipnya itu di situ kita masuknya gitu. Kalau Ibu melihat seberapa penting sebenarnya perempuan hari ini bisa masuk di politik? Seberapa penting? Penting sekali. Kenapa Ibu? Kan sebenarnya pekerjaan politik kan biasanya lebih banyak laki-laki. Iya. Karena baku bantah, baku lempar kursi, baku rebut palu. Jadi begini, menjadi orang di politik itu kan artinya dia membawa amanah masyarakat ya, membawa amanah pemiliknya. Nah, secara geografis dan secara populasi, kalau bicara Sulawesi Tengah ya, kita nggak usah bicara nasional dulu karena demografinya beda-beda. Kalau di Sulawesi Tengah itu perempuan dan laki-laki itu jumlah pemilihnya sebenarnya hampir sama gitu. Jadi 58 dan 42%. Jadi tidak terlalu jauh. Iya, jadi saya tidak bisa bilang, kita nggak bisa bilang laki-laki lebih banyak. Nah, sekarang keterwakilan perempuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang itu pun harus 30%. Nah, sekarang mau bicara lagi, saya mau tanya Vini, kalau Vini mau curhat, mau basusupo, menggosip, dan laki-laki atau perempuan? Perempuan dong. Nah, itu satu. Itu aja udah satu. Woman super woman. Oke, sekarang kita bicara enaknya gitu. Kalau yang mau menyampaikan aspirasinya, masalahnya, mau curhat sama laki atau perempuan? Ke perempuan. Balik lagi perempuan. Nah, siapa kita mau menyampaikan keluh kesahnya kita di masyarakat ini? Mau bicara panci, bicara dapur, bicara alat reproduksi. Kita nggak mungkin sampaikan sama laki-laki gitu. Yang mau memperhatikan KDRT, yang mau bicara tentang bagaimana remaja itu tidak terkena seks bebas, kita harus bicara dengan perempuan gitu. Apakah Ibu mau bilang bahwa laki-laki tidak mengerti soal keresahan yang dirasakan oleh perempuan? Gini, kita orang Indonesia itu punya adat istiadat yang memang kita lebih ini bicara tentu, apalagi mau bicara alat reproduksi gitu, bicara tentang datang bulan, bicara tentang hamil, tentang perasaan gitu. Mana cocok curhat sama Arif tuh? Pasti sama Tata atau sama saya. Iya. Berarti itu seperti makanya perempuan dibutuhkan menjadi pemimpin supaya perempuan yang lain juga bisa menyuarakan suara dan keresahan. Itu poinnya gitu. Dan perempuan itu dia akan konsisten membawa. Maksudnya laki-laki itu konsisten Ibu. Ini agak bahaya. Bahaya. Membawa masalah perempuan lagi gitu. Kalau laki-laki tentu dengan maskulinitasnya dia selalu lupa itu masalah perempuan gitu. Kurang peka Ibu. Kalau perempuan kan betul. Iya, saya cuma enggak enak mau
mau bilang tadi laki-laki itu tidak peka. Tapi Ibu, menurut Ibu sampai hari ini seberapa penting sebenarnya perempuan harus menjadi seorang pemimpin? Penting ya, bicara penting. Sangat penting lah kalau kata saya gitu. Penting sekali. Oke. Sekarang kalau mau kita bicara pembangunan, kita bicara pendidikan, itu di situ peran perempuan itu kita tidak bisa pungkiri. Oke. Coba lihat kalau kayak TikTok itu begitu. Papanya ada, tapi dianggap enggak ada karena semua, ma mana ini, ma boleh ini, ma ambil ini, ma tolong ini gitu. Itu baru dalam level rumah tangga gitu ya. Berarti perempuan bisa diandalkan Ibu ya? Oh pasti. Tapi kan kodratnya jadi ibu rumah tangga gitu. Ngapain lagi harus kita dorong jadi pemimpin? Jadi pemimpin. Tapi jangan salah, memang benar kalau laki-laki itu kepala rumah tangga Ibu ya. Okay. Tapi kan perempuan itu sebagai lehernya rumah tangga. Jadi kalau tidak ada leher, tar kepala. Bayangkan dari leher sampai kaki perempuan. Laki-laki kepala tuh. Bagaimana? Kok bela beliau? Dong. Itu perempuan memang kita balik lagi. Kok kompak perempuan memang. Tapi kan kalau kita lihat hari ini, Bu, kan ini bicara soal pendidikan politik untuk perempuan. Terus kemudian kita harus optimis kan. Seberapa optimis Ibu dengan perempuan akan menguasai katakanlah parlemen atau dunia-dunia politik lainnya? Nah, ini seberapa optimis ya. Sampai sekarang pun walaupun undang-undang menyatakan tentang 30%, buktinya sampai sekarang itu tidak pernah terpenuhi. Oke. Padahal kita tadi sudah bicara pentingnya, berarti memang kita melihat ada gap di sini. Padahal undang-undang sudah memberi ruang untuk itu, melegalkan, tapi ternyata perempuannya sendiri yang tidak mampu. Dan saya akui sebagai orang yang terjun di politik itu tidak mudah. Sebagai seorang perempuan. Nah, iya karena persoalannya Ibu, hari ini kan kalau kita lihat apalagi saya banyak juga follow Gen Z di TikTok dan Instagram tuh. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang minta maaf ini, yang caper, story-story galau. Bagaimana kita bisa berharap pada perempuan seperti ini akan memimpin Sulawesi Tengah ke depan? Gini, jadi kita harus tetap optimis bahwa kita akan sampai pada titik itu. Saya juga bisa melihat bahwa tadi kalau kayak di status, memang perempuan itu masih banyak ya memiliki Cinderella syndrome itu. Cinderella syndrome. Maksudnya Cinderella syndrome ini maksudnya apa ini? Harus dijelaskan. Jadi bahwa jadi Cinderella syndrome itu kan sebenarnya buku yang ditulis oleh seorang penulis dari luar ya, bahwa perempuan itu sebenarnya harus mandiri, harus cerdas, tapi kenyataannya memang mungkin ya tadi karena dibilang kodratnya perempuan balik lagi fitrah itu ada di dalam dirinya sehingga bawaan itu kita tidak bisa pungkiri karena dalam otak pun itu dibilang perempuan itu punya sistem limbik yang memang itu mendorong empatinya tadi, rasa harunya, cengengnya, rasa ingin diperhatikan, yang itu memang tidak dipunya oleh laki-laki. Karena sistem limbik pada perempuan itu lebih besar, itu ada dalam otak, itu lebih besar dibanding yang sama laki-laki gitu. Itu kodratnya. Jadi tapi bicara Cinderella syndrome, saya pikir disitulah kita proses edukasinya masuk dan kita saling menularkan lah gitu bahwa perempuan itu harus mandiri, harus tangguh, harus punya pribadi yang kuat gitu. Tapi kalau kita bicara harus tapi tidak ada jalannya, mungkin kira-kira apa solusi yang konkretnya Ibu? Misalkan harus mandiri, caranya bagaimana? Harus kuat, caranya bagaimana? Karena pada kenyataannya perempuan pada dengar lagu Juicy Lucy sudah galau lagi gitu. Tapi kenapa Kak Arif selalu harus perempuan yang belajarin? Seharusnya harus laki-laki juga yang cuek saja. Kalau memang tidak merasa ya sudah cuek saja. Mungkin itu bagian ungkapan dari hatinya, bagaimana Ibu? Tapi memang laki-laki memang begitu. Kenapa? Kalau dia lihat perempuan kurang attention, pasti dia mention. Luar biasa. Jadi sebetulnya tidak harus semuanya harus perempuan kan Ibu. Jadi laki-laki juga perlu edukasi ya sudah. Mungkin itu bagian harus lebih mengerti mungkin Ibu. Kita bahas perempuan ini. Iya. Jadi jangan hanya bisa menjudgment jadi laki-laki. Tapi kan soalnya berawal dari pernyataan Ibu tadi. Ibu tadi kan bilang perempuan harus mandiri, perempuan harus kuat. Konkretnya bagaimana? Harusnya bagaimana itu? Jadi balik lagi. Itulah yang dilakukan oleh Iwasta.
Oh, Oke, mengedukasi kaum perempuan, Oke. mulai dari generasi muda tadi. Iya. Kalau dibilang, oke, mandiri secara ekonomi. Iya, sudah tadi, Iya, UMKM kita kasih pelatihan. keterampilannya Oke. gitu. Itu satu. Kalau Oke. dalam kemudian secara pendidikan, Oke. dan itu semua harus itu sebenarnya bisa dicapai, bisa diraih dengan pendidikan. Oh, Kuncinya oke. cuman pendidikan. Pendidikan. Kenapa Iya. kuncinya pendidikan, Ibu? Ya iyalah, yang dengan pendidikan itu dia bisa merubah cara berpikir, Oke. kemudian sampai ke perilaku, sampai ke attitude semua Oke. generasi. Cuman memang tidak bisa dalam jangka pendek. Bisa juga sih dalam jangka pendek gitu ya. Selama memang kita juga program-program yang disediakan baik oleh pemerintah dan masyarakat itu memang mengedukasi kaum perempuan. Soalnya saya kayak saya minta maaf ini mungkin karena ibu berlatar belakang dokter toh jadi pendidikan utama tuh. Tapi ada juga orang yang misalnya sudah S1, S2 tapi kemudian moralnya juga hancur. Ibu. Oke. Misalnya perempuan ada S2, S3 tapi moralnya juga Ya, balik lagi. Pendidikan itu bukan hanya yang formal. Iya, oke. Ya, jadi tidak harus dia punya sarjana. Oke. Oke. Jadi dia pendidikan itu banyak sekali medianya. Dengan pendidikan yang informal pun yang penting bahwa belajar. Bahwa dia tetap belajar. Oke. Bicara belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Iya. Berarti bukan ruang-ruang formal saja yang harus diisi perempuan, tapi ruang-ruang yang Setuju. informal juga. Setuju sekali. Berarti di situ bisa lahir peran Iwasta, Ibu ya. Ya. Iya. Tapi apa rencana Iwasta selanjutnya ini, Bu? Ibu sudah berapa tahun jadi Iwasta ini? 2 tahun. 2 tahun. Baru 2 tahun. Oke. Apa rencana selanjutnya? Ya tetap konsisten dengan program-program pendidikan. Oke. Bantuan-bantuan tadi tuh, Ibu ya, bantuan pendidikan Ibu ya. Betul sekali. Oke. Dan menyelenggarakan kegiatan vokasi gitu. Karena yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia itu cuma dengan pendidikan. Sulawesi Tengah itu punya potensi alam yang sangat besar, tapi kalau kita lemah di SDM-nya, disitulah kita hanya menjadi penonton dan kemudian kita tidak mampu merubah apa-apa buat wilayah daerah kita. Musuhnya semua masyarakat itu adalah SDM. kebodohan dan kemiskinan. Oh. Jadi itu yang memang kita harus lakukan sama-sama. Oke. Kalau Iwasta mungkin hanya dalam tataran kecil, tapi setidaknya saya mampu menggugah semua orang untuk terjun di situ. Iya. Tapi berarti Ibu harus cari ruang lingkup yang lebih luas, Ibu. Kalau Iwasta kan hari ini tidak, Masih sangat kecil. terus masih menggunakan dana swadaya. Betul, Kalau betul swadaya di sekali. sini banyak uangnya. Iya. Ini dana swadaya sendiri kan agak susah juga. Iya, Jadi iya. Ibu harus cari ruang-ruang lingkup baru. Tadi Ibu bilang Ibu ketua apa juga? Ketua KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, Nah. Sulawesi Tengah. Wih, luar biasa. Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Nah, itu Ibu organisasi sayap atau apa, Bu? Sayap Golkar. di Golkar. Oke, ya. dia itu juga seperti melahirkan kader-kader perempuan di dunia politik Oh atau iya, bagaimana? ya. Oke. Kalau pesohor-pesohor yang ada di pusat itu, kalau dari Golkar asalnya dari KPPG. Wah. Ya, Nurul Arifin. Oh, iya, tahu Nurul Arifin tahu. Oh iya dong, orang Golkar masa nggak tahu? Ibu ini direkam. Bersama tadi, siapa Iya, Ibu orang Golkar. Iya. Saya punya nomor teleponnya Ibu Airin Rahmidiani. Ibu Irin, siapa Putri Beliau Putri Tangsel Iya. tapi beliau mantan wali kota Tangerang, sekarang anggota DPR RI terpilih dan akan mencalonkan untuk gubernur. Oke, nah Ibu kan ketua KPPG di sini Iya, nih. iya. Berarti Ibu juga harus lihat kader-kader Golkar di sini yang perempuan yang punya potensi, lalu kemudian Ibu ajak masuk dan kemudian Iya. Ibu bisa promosikan untuk maju sebagai Ini pilot. bagus ini jadi jadi anggota KPPG. Ibu sudah lihat potensi-potensi perempuan yang ada di Sulawesi Tengah? untuk Sudah. Ibu. Tentu Siapa sudah. tahu Ibu bisa sebutkan siapa-siapa kader-kader KPPG yang mungkin punya potensi untuk bisa didorong ke depannya. Kita Yang di masuk Sulawesi dalam Tengah strukturnya Ibu, iya. dalam struktur kita punya yang memang mereka boleh disebutin Boleh dia dong. mencalonkan untuk pilkada gitu. Ada yang calon wakil bupati, Oh, ada siapa, Ibu? yang calon wali kota kayak Ibu Imelda Oh, gitu. Ibu Imelda, Ya, ya. Ibu Kenal Imelda. saya. Iya. Yang bupati siapa?
Bupati ada yang di Morowali. Oh, Ibu Warda bukan? Ibu Warda, tahu, Morowali Utara. Di Morowali induknya ada calon wakil bupati Ibu Iren Ilyas. Kalau Iren Tompira saya kenal itu. Ya itu kader Golkar juga. Terus saya enggak ditanya. Nah itu makanya saya bingungnya Ibu. Kan Ibu punya pengurus yang kemudian maju sebagai wakil bupati, wakil wali kota. Nah Ibu sebagai sendiri bupati. kan ketua KPPG. Masa Ibu tidak mengambil panggung untuk politik? Bukan mengambil panggung, memang diberikan panggungnya ada Iya, 3R ya. Saya saat ini sedang disurvei untuk bakal calon wakil gubernur Sulawesi Tengah dari Partai Golkar. Karena kemarin ada juga billboard di jalan kan, menuju 02, ya kan? Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan juga. Itu dalam rangka itu disurvei. Iya, betul, dalam rangka disurvei sebagai bakal calon wakil gubernur dari Partai Golkar. Wah, Karena saya adalah seorang kader Golkar. Oh iya, Erlangga pasti bangga dengan. Nah, Ibu minta maaf ini kalau kita mungkin ini sekedar informasi. Ibu kan pernah nyalek di 2024 kemarin di betul pileg sekali, kemarin. betul sekali. Ibu nyalek, terus kemudian DPR RI kalau nggak salah Ibu. Iya, betul. Nomor urut ketiga. tiga ya gitu, kalau nggak salah. Terus suara juga ketiga kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Belum sempat duduk. Nah, terus kan ini Ibu tiba-tiba mau disurvei untuk jadi wagub. Nah, tentu masyarakat pasti akan bertanya, sedangkan jadi pileg kemarin kan gagal, masa mau nyalon wagub lagi. Nah, itu bagaimana Ibu menghadapi? Bukan gagal, itu sukses yang tertunda. Luar biasa. Kebetulan luar biasa ya. Dan jangan Pastinya Ibu. Iya. Sudah diajar tadi ilmunya kan, self hypnosis gitu. Iya. Nanti setelah di belakang Jangan lupa Golkar di Sulawesi Tengah untuk DPR RI sekarang meraih 2 kursi. Iya, betul. Ya. Dan walaupun mungkin bukan saya yang bilang, tapi orang lain akan bilang di situ kontribusinya Ibu Febe yang besar untuk Golkar 2 kursi. Iya, saya sepakat Ibu, karena kan itu suara keseluruhan partai. Betul sekali. Jadi semua caleg berkontribusi atas 2 kursi yang disumbangkan Golkar untuk Sulawesi Tengah. Iya. Oke. Tapi kalau Ibu diragukan misalnya ada yang meragukan. Iya, ada yang gitu. meragukan. Berarti saya perlu menyatakan kembali kesiapan saya lahir batin. Iya. Dan tentu kerja-kerja politik yang memang meminta dukungan semua aspek yang ada di dalam Golkar. Oke. Dan tentu dipilih nanti pasangannya harus yang punya peluang menang juga. Iya, karena biasanya Golkar mampu membaca itu, Ibu. Betul. Mampu membaca peluang menang ada di mana. Iya. Saya tidak membela Golkar, maksudnya biasanya begitu. Kayak misalnya kemarin Presiden direkomendasikan Gibran karena ditahu posisi menangnya Gibran kayaknya begitu. Iya, kita bicara saintifik ya, bukan bicara hoax atau apa. Iya, ada bukan. datanya. Betul sekali. Iya. Tentu kalau misalnya saya kan sekarang sedang disurvei. Kalau survei saya memang layak untuk diperhitungkan dan memang dimasukkan, saya harus berjuang untuk itu. Tapi di sisi lain saya juga harus realistis. Kalau surveinya nggak bagus, ya berarti kandidat lain yang memang lebih layak untuk duduk di situ. Jadi kita lihat saja nanti hasil surveinya. Oh, yang penting sudah ikhtiar Ibu ya. Betul sekali. Oh, oke, keren. Optimis sekali Bu Febe ini ya. Harus optimis Ibu. Nah, itu betul sekali. Self afirmasi. Iya, cuma farmasi pasti tahu. Karena dia menjaga apotek biasa. Jadi self afirmasi dia paham yang begitu. Nah, terus Ibu misal ini Ibu ya. Golkar merekomendasikan Ibu untuk menjadi calon wakil gubernur. Misal ya. Misal. Okay. Kita doakan amin. Dan Erlangga nonton ini. Amin. Dengan Ahmad Doli Kurnia kita. Nanti saya kirim linknya. Terus Ibu potong menit yang ini saja. Iya. Erlangga luar biasa loh. kita misal ini Ibu dipilih untuk menjadi calon direkomendasikan menjadi calon wakil gubernur dari Partai Golkar. Okay. Nah, Ibu akan concern kemana ini? Balik lagi, tentu sesuai dengan yang selalu saya bawa tanpa henti dan tanpa lelah. Okay. Ya. Pendidikan. Ya. Okay. Kemudian pembinaan generasi muda. Okay. Ya. Dan ya mendukung program. Nanti kalau saya terlalu banyak nanti dibilang Ibu ke gubernurnya. Gitu. Oh iya. Tentu mendukung. Tapi kan yang pasti poin utamanya itu adalah pendidikan dan tadi pembangunan dan lebih khusus lagi membawa
pemberdayaan perempuan, woman Oke. empowering. Berarti itu ibu yang mungkin deal-dealannya kan kalau misalnya sudah ada gubernurnya, deal-dealannya ya harus ini menjadi concern utama. Betul Karena saya bergerak di bidang Iya, itu. saya akan fight untuk itu. Wih, keren, luar biasa. Saya setuju kalau perempuan jadi pemimpin, Kak. Kenapa? Iyalah, karena kan di tangan perempuan lahirlah peradaban. Oh. Sedangkan di mulut dan di mata perempuan lahirlah awal perasaan. Luar biasa. Ini memang ini ya paling ini sekali. Nah, Ibu, ini kan kalau kita bicara wagub, berarti kan tugasnya kan mengikuti apa arahannya gubernur nantinya. Iya, Nah, partner. kan calon-calon gubernur kan sudah ada ini dan Iya, sudah ada iya. yang punya pasangan, ada yang Iya. belum punya pasangan. Nah, Iya, iya. dari yang belum punya pasangan ini, Ibu melihat kriteria yang mana yang paling cocok untuk menjadi gubernur yang kayaknya kan harus. Kayaknya semua cocok. Kayaknya semua cocok dengan saya loh. Iya. Tapi kalau begitu kita harus ganti pertanyaannya. Iya. Ya kalau kita tahu ya ini kita terbuka saja. Iya, oke. Ahmad Ali kan sudah hampir ada. pasti dengan Abdul Karim Al Jufri. Iya. Anwar Hafid kan sudah hampir pasti dengan Ibu Reni. Iya. Oke. Terus yang belum pasti ini kan Pak Rusdi Mastura, Pak Hidayat Lamakarate, ada Irwan Lapata. Iya. Nah, kita mau Ibu menilai satu-satu dari ketiga tokoh ini mungkin. Waduh. Kan Ibu pasti kenal dengan mereka kan? Betul. Satu kader Golkar, dua kayaknya mau digolkarkan, tiga kayaknya akan kembali ke Golkar. Ini kayaknya pendukungnya RM semua di sini. Ya. RM HLIL. Iya. Nah, coba Ibu, kalau saya mau bertanya dulu, bagaimana sosok Rusdi Mastura di mata Ibu? Gitu. Aduh, politisi senior. Oke. Dan saya juga sudah keliling, sudah jalan di beberapa kabupaten. Oke. Saya bisa menyatakan pendukung militannya beliau itu sangat kuat, Oke. sangat banyak, Oke. dan sangat lain-lainnya. Nanti saya kampanye buat Pak RM gitu. ini Tapi kan, ya saya penilaian juga mengagumi, pribadi. Oke. mengagumi beliau Politisi gitu. senior Ya, juga. politisi senior dan seorang humanis. Karena pendukung saya pun itu sebenarnya kalau mau dilihat timnya saya juga semua timnya Pak RM. Berarti timnya Ibu berharap Ibu pasangan dengan RM ini. Saya juga berharap. Saya berharap dengan tiga-tiganya Oh, iya. yang memang surveinya semua bagus gitu. Iya. Kalau sosok Hidayat Lamakarate Ibu di matanya Ibu bagaimana? Pak Hidayat muda, Oke. smart, Oke. energik gitu, dan selalu optimis. Saya juga dekat dengan Pak Hidayat juga beberapa kali bertemu dan berdiskusi. Ya, saya juga berharap survei beliau itu bagus gitu. Iya. Pak Hidayat kan sempat punya billboard bersama perempuan lainnya. Iya. Ya, meskipun pada akhirnya kan ya kita tahu sendiri lah perjalanan. Kalau Sangat dekat dengan tokoh-tokoh perempuan juga gitu Iya, ya. dekat dengan tokoh-tokoh Ya mungkin itu salah satu strategi politik ya, bahwa perempuan juga memiliki pemilih sendiri. iya gitu, betul. Ya. Kalau Irwan Lapata Ibu bagaimana? Pak Irwan juga kami sama-sama kader Golkar dan beliau sudah bekerja dan menunjukkan komitmennya sangat lama dan Oke. seorang yang sangat konsisten, masih Iya. muda juga gitu. Betul. Semoga juga surveinya Pak IL juga bagus gitu. Iya. Jadi jawabannya ini sebenarnya agak kelihatan sebenarnya Ibu VB ini cenderung memilih siapa nanti akan menjadi kan tapi semua tergantung ini Iya, semua tergantung survei. iya. Tergantung Tapi apapun survei. yang misalnya Ibu dipasangkan dengan ini Ibu tidak akan menolak sama sekali kan Bu karena kan Iya. itu perintah partai Ibu ya. Betul. Oke. Kalaupun karena ada juga yang disurvei sebagai wakil yang lain gitu. Oh begitu. Iya. Selain Ibu. Tapi jangan dibilang nanti saya ngomongin dia. Oh iya nanti kan dia Saya aja gitu. iya dia kan udah bayar. Nanti undang aja mereka yang lain gitu. Kalau yang masih pengen jadi wakilnya beliau. Oh ya, nanti tolong komunikasi. Nah, kita ke Q&A dulu, Bu. Oh, Kan oke. ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kan Ada Q&A, minum dulu dah. Silakan. Terima Silakan. kasih. Nah, ini nanti yang tanyakan Vini. Karena ini yang tanya juga soalnya co-host. Co-host Haraba juga. Oh, dari Putri Amalia. Halo Putri. Sambil ulang tempatmu. Nah, ada pertanyaan dari Putri Amalia, Bu. Menurut Ibu, wanita seharusnya wajib memiliki keunggulan di bidang apa yang paling penting? Oke. Semua penting sebenarnya kalau Oke. perempuan itu tadi multitasking. Karena tugasnya banyak, dia harus punya banyak
keterampilan. Oke. Punya banyak keunggulan, jadi nggak bisa hanya satu. Jadi boleh ya yang paling ini saya sebut Iya. ada 4 atau 5 itu semua paling gitu. Oke. Jadi paling bisa berkomunikasi. Berkomunikasi dengan baik. Iya. Oke. Komunikasi itu bukan hanya bicara ini, tapi ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang sangat panjang ya, Oke. gitu. Jadi Oke. baik dalam bidang pekerjaan ataupun di rumah tangga ataupun dalam pergaulan, Oke. kuncinya dia harus Komunikasi. mampu berkomunikasi. Oke. Itu satu. Satu. Oke, yang kedua, Bu? Yang ke satu juga lagi sekarang gitu. Jadi satu. Oh iya. Kan Jadi tadi, semua penting. Jadi tidak semua ada yang nomor penting 2. gitu. Iya, Semua nomor iya. 1, Bu. Cakep juga. Yang nomor 2 kan Ibu. Iya. Itu dia. Lanjut. Jadi punya ini berkomunikasi. Oke. Yang kedua adalah karena banyak semua, jadi saya mau bilang apa ya, keahlian di bidang, mau dibilang kalau zaman sekarang itu harus itu nanti pentingnya yang lain ya. Nanti podcast ke berikutnya, Bu. Undang lagi saya. Kalau gitu saya aja ngisi ini podcast. Oke, yang satu berikutnya, Bu. Yang satu berikutnya adalah selalu mau belajar gitu. Itu apa ya? Seorang pembelajar gitu. Rasa ingin tahunya tinggi. Ya, punya rasa ingin tahu. Oke. Saya. Iya. Kau lebih banyak tidak mau tahu. Kalau dalam bahasa dikonotasikan negatif itu kepo. Kepo itu sebenarnya orang yang punya rasa ingin tahu tinggi gitu. Oke. Tapi kadang-kadang tapi kita anggap saja kalau yang positif bahwa dia punya Kepo yang positif. Positif ya. Oh. Dia selalu mau belajar. Komunikasi tadi kan berarti SKSD Ibu. Iya. Iya. Oke. Padahal Dekat. justru sebenarnya itu lagi membangun komunikasi. Oh, SKSD kepo. Kepo. Ini kalau HP tak biarkan terus dibaca chat itu kepo juga, itu tidak bagus itu. Iya. Oke. Terus yang berikutnya Yang lagi, berikutnya. karena kita bicara ini wanita ya, Iya. wanita artinya di zaman sekarang, Oke. di era sekarang, Iya. wanita juga kalau saya ya, dia harus paham teknologi karena Wow. kita sudah tidak bisa dilepaskan dari teknologi sekarang. Itu kenapa penting sekali, Bu? Karena sekarang semua dibilang perempuan itu gaptek. Iya sih. Saya nggak bisa terima itu gitu karena saya sebenarnya nggak gaptek juga gitu. Sebenarnya saya lebih setuju perempuan gaptek sih, Bu. Supaya saya punya istri tidak belanja online terus. justru di situ kecanggihannya gitu perempuan kalau dia juga mampu menguasai teknologi. Oke. Kepo, SKSD, kepo, terus menguasai teknologi. Terus keunggulan, Berkarakter seperti apa ini, Bu? Jadi begini. Karena karakter perempuan berbeda-beda ini. Iya. Ada Cinderella syndrome tadi karakter juga ya. Iya. Punya karakter, punya yang dibawa oleh nilai-nilai ketimuran gitu. Oh, iya ini bagus. Nilai Jadi ketimuran. begini. Beta susah yang bagaimana? Gitu, bukan ya. jadi punya karakter yang sopan santun. Oke. Lembut Oke. gitu. Karena kalau dia garang bukan perempuan namanya ya gitu. Masa, Bu? Iya. Oh. Iya. Kalau yang garang apa namanya, Bu? Laki-laki. Waduh. Perempuan tapi laki gitu ya. Oh iya. Ya, ya apa tadi saya bilang punya sopan santun, Iya, budaya ketimuran. Iya, punya attitude, Iya. kemudian sebenarnya laki-laki juga Iya. harus punya Harus punya punya ini itu. juga Tapi kan karena gitu ya. pertanyaannya soal Karena kita wanita. bicara perempuan, jadi Iya. kita bicara di tataran perempuan Iya. saja. Kemudian apa tadi ya? Sopan santun, Sopan santun, attitude, kemudian apa tadi saya bilang lagi lembut gitu ya, penyayang. Oke. Ada semua itu berarti di Iya, situ itu ya? sebenarnya masuk dalam attitude tadi itu, Iya, Bu. iya. Oke. Itu baru bagaimana ya sebutnya? Satu. Iya. Empat yang Empat utama yang- gitu. iya, empat yang utama. utama. Oke. Terus Yang terakhir, Bu, naik haji bagi yang mampu tidak. Nomor 5 kan. 4 saja, Bu. Karena Golkar nomor 4 kan. Loh iya betul. paling jago Pinter lu memang, saya. iya. Cerdas lu saya. Makanya jangan 5. 5 lain lagi tuh. Nanti kalau pilgub ini kan berarti ada 3 ya gitu. Jadi Iya. saya hanya boleh 1, 2, 3 kali. Mudah-mudahan saya dapat yang ke. Amin. Amin. Kita Oh dapat. ya. Amin. Lanjut lagi ya. Q&A berikutnya. Soalnya bagus juga ini kalau kita punya wagub yang komunikatif begini kan. Iya, Jadi tidak segan kita mau tegur, Iya. tidak segan kita mau podcast. Oh, memangnya ada yang bikin segan? Lanjut.
Ini mancing-mancing. Kau sudah mau bahas dan saya? Kau mau lihat saya di penjara? Nah, ada pertanyaan dari Herusep. Gak ada niat kah Ibu Febe maju 01 atau 02 Sulteng? Wanita juga bisa memimpin Sulteng. Nah, Kamu sudah dijawab kan tadi? iya itu, sudah ya. dijawab tadi. Nah ini juga berkaitan dengan wanita juga memimpin Sulteng. Hari ini Ibu, kalau saya lihat ya sejarah kayaknya belum ada bahkan wakil gubernur yang perempuan. Belum pernah perempuan. Belum pernah ada seingat saya, Koreksi kalau saya, ini saya tahu warga Sulawesi Tengah yang lebih dulu tinggal di sini. Nah, tentu ada tantangan sendiri. Berarti Ibu, minta maaf ini kalau kita bicara soal pemilih Sulawesi Tengah, berarti ada ketidakpercayaan terhadap perempuan. Itu bagaimana Ibu menjawab itu? Itu ketidakpercayaan itu mitos itu. Oh iya. Semoga nanti Ya kan, di pilkada kali ini ada gitu. Iya. Dan wanita yang bisa memimpin Sultan, saya nanti yang akan menggerakkan, ayo pilih wanita. Iya. Kalau survei saya bagus tadi gitu. Iya. Dan berpasangannya dengan yang tiga memang, tadi. yang tiga tadi dan yang memang paling punya peluang untuk menang. Amin. Jadi itu mitos Ibu ya kalau kemudian karena kan soalnya data itu Bu. Soalnya kalau kita lihat sejarah, mungkin kalau di zaman dulu juga tidak usah bicara negara maju itu hampir nggak ada juga pemimpin yang perempuan. Tetapi semakin ke sini itu terbantahkan Ibu. Arusnya semakin nyebut nama Pak Arus. Iya, Arus. Pak, siapa ketua? Jadi semakin ke sini itu semakin ombaknya mau bilang harus lagi. Jadi air bahnya itu semakin besar gitu. Berarti semakin lihat bagaimana parlemen Inggris isinya adalah separuhnya itu adalah perempuan. Iya. Hampir 50%. Hampir 50% itu adalah perempuan. Luar biasa. Mungkin karena yang laki-laki dia mau urus masyarakat. Jadi di situ perempuannya maju gitu. Betul. Itu yang di Inggris Ibu. Di Inggris. Jangan Ibu bilang lagi di sini. Tidak di Inggris. Di Inggris, iya. Ya, semoga tadi juga salah satu maksudnya mirisnya bahwa kita di Indonesia undang-undang sudah kasih untuk 30% 30% itu perempuan yang duduk, tetap saja itu tidak pernah terpenuhi. Jadi bukan soal bicara mitos, mungkin memang hambatannya sangat besar. Ya, sehingga kalaupun memang misalnya di daerah kita ada perempuan yang maju, ayo dong kita dukung. Iya. Tapi kan harus sebarluaskan pilih perempuan. Iya. Ya, perempuan yang harus yang punya kapasitas juga Ibu. Oh ya, tentu. Kan jangan perempuan yang suka bahas story galau tadi yang kita. Iya benar. Ya, jadi Ibu optimis bahwa wanita juga bisa memimpin Sulteng. Sangat bisa. Ibu sepakat dengan ini. Sangat dengan Heru. Herusep. Heru pilih saya kalau gitu. Lanjut. Oke, ada pertanyaan dari Anca Taut. Pendapat Ibu tentang uang panai yang meroket. Nah. Ini kayaknya pertanyaan pribadi. Iya, bagian dari curhat. Tunggu, Ibu punya anak perempuan? Iya. Ada yang belum nikah? Belum memang. Jangan-jangan? Iya. Anak saya kerja di Australia, jadi pasti bukan. Oh iya. Kebetulan dia ini bekerja di Ayam Nyur Australia. Kembali lagi. Masalahnya saya tidak minta panai gitu. Iya. Jadi ini kan bicara panai ini kan tradisi ya. Ya, kultur yang memang dibawa secara turun temurun dan memang mungkin dipertahankan. Karena saya ini orang latar belakangnya bisnis. Tapi saya belum pernah menikahkan anak, jadi saya juga tidak tahu. Tidak bisakah itu dinegosiasikan? Oh iya. Iya, saya pikir sekarang pasti bisa saya pikir, apalagi misalnya dalam hal ini yang mau menikahnya, yang harus punya bargaining terhadap orang tua. Betul. Kedua belah pihak, dan itu bisa dibicarakan. Ini siapa? Anca Taut. Anca Taut ini cowok ya, berarti dia bicara perempuannya. Buat cewekmu jatuh cinta sama kamu, jadi dia pasti tidak minta panai mahal-mahal. Luar biasa. Iya sih. Sebenarnya ini semua bisa selesai dengan komunikasi, Kak. Iya. Karena kan antara laki-laki dan perempuan yang mau bersama kan, Ibu. Iya. Jadi harusnya sama-sama berjuang. Kenapa cuma laki-lakinya? Iya. Tapi saya sepakat juga Ibu. Mungkin perempuannya belum jatuh cinta, jadi sengaja dikasih naik-naik. Dijual mahal. Iya. Jadi dipukul mundur ini Anja ini. Betul sekali. Ditolak. Maaf ya Anja. Kalau soal uang panai dikasih naik itu bukan ditolak secara halus menurut saya, ditolak secara brutal.
Jadi kuncinya sebenarnya komunikasi. Komunikasi. Karena kalau komunikasi tadi yang dibilang Vini, karena kalau sama-sama mau pasti ada solusinya. Iya, betul sekali. Jadi kau tanyakan lagi, itu am, jangan memang, ya mohon maafin Anca, ya, mohon maafin Anca. Lanjut. Lanjut, ada pertanyaan ini. Bagaimana pendapat Ibu tentang konten kreator yang kurang dapat perhatian pemerintah? Pemerintah. Oh, oke. Pemerintah daerah mungkin ya. Saya pikir karena kalau di Jakarta itu mereka sangat diberi ruang gitu. Ini siapa yang ini? Taki-taki jasa. Ini Kalau taki-taki pilih saya yang perhatikan industri kreatif. luar biasa. Tapi memang itu jadi problem juga Ibu, konten kreator hari ini mungkin hanya dijadikan ini ajang untuk meraih suara, kampanye menggunakan konten kreator karena lagi musimnya saja. Iya. Jadi kemudian setelah duduk menjadi pemerintah biasanya tidak diperhatikan. Itu problem juga sih sebenarnya Bu. Itu kira-kira bagaimana itu? Iya. Harusnya. Harusnya memang pemerintah harus memperhatikan industri kreatif karena disitulah kita bisa membuat hiduplah pembangunannya kita dan itu tidak bisa ditolak. Memang zamannya sekarang bahwa industri kreatif itu mampu mendominasi berbagai industri yang ada gitu. Industri kreatif sebenarnya penting Ibu ya. Sangat penting. Dia sebenarnya dia memang bisa menunjang industri-industri lainnya. Tapi memang cuman orang-orang yang muda, milenial yang paham industri kayak gini, kayak saya gitu. Iya. Iya, jangan sampai cuma dipakai pas kampanye saja nanti. Pas kampanye, bahkan ada orang yang mengaku keluarga. Iya. Keluarga. Iya. Sampai sebuku ini. Oh, ini sampai sebuku. Oh, iya. Pas jadi sampai jumpa. Vini, mudah-mudahan saya enggak begitu ya Vini ya. Tapi potensi akan begitu ada enggak Wih? Tentunya. Kalau saya kan orang-orang di industri kreatif tentu saya akan masuk kalau dengan kreativitas itu kita bro and sis lah gitu. Nah, Ibu ada lagi? Ada nggak lagi? Ibu saya penasaran dari tadi kita bicara panjang lebar. Nah, Ibu kan selaku ketua Iwasta, terus ketua KPPG. Nah, terus ada ini enggak Bu? Ada usaha lain enggak? Karena kan tadi Ibu menjalankan organisasi Iwasta kan pakai swadaya. Terus kemudian KPPG juga kan kayaknya tidak ada anggarannya di Kes Bangpol, tidak ada juga. Jadi pasti swadaya lagi. Nah, Ibu punya ini enggak? Punya usaha enggak atau pekerjaan enggak? Ya enggak usah disebutkan perusahaan apa. Itu enggak usah. Ada pekerjaan enggak? Saya berangkat dari wirausaha. Saya memang seorang pengusaha, bergelut di bidang properti dan hospitality. Kemudian saya juga investor aktif di Bursa Efek Indonesia. Berarti di Jakarta, Bu. Oh iya dong. Ibu tidak mau jadi investor aktif di sana. Kita belum aktif ini Ibu. Nah kita butuh investor supaya aktif begini. Berarti ada pekerjaan Ibu. Bukan kemudian hanya ibu rumah tangga dan organisasi. Jadi Arif melihat saya ini pengangguran. Tidak. Bercanda juga, bercanda. Tapi Ibu juga kalau serius apa? Jadi maksud saya Bu, Ibu kan sudah ibu rumah tangga. Terus kemudian urus organisasi. Terus ada ini lagi. Ada usaha juga di Jakarta. Nah, kenapa kemudian Ibu repot-repot lagi nih sampai harus menjadi ketua KPPG Golkar di Sulawesi Tengah, terus kemudian ikut lagi survei untuk calon wakil gubernur. Nah, sebenarnya kan Ibu sudah nyaman di Jakarta, sudah jadi investor aktif. Itu yang teman-teman bilang, kenapa kamu ini butuh tantangan lebih dalam hidup ini. Tapi bercanda. Itu apa? Ibu bercandanya banyak sih. Urus yang harus serius dong. Balik lagi bahwa pada saat kita memutuskan untuk terjun ke politik, urusan finansial itu kita harus siap. Dan kemudian terjun ke politik itu yang utama harus meluruskan niat bahwa tujuan kita itu adalah untuk memberi manfaat buat orang banyak. Jangan terjun ke politik karena untuk cari penghasilan.
Nah, saya udah selesai kalau untuk itu Oke. gitu. Bahwa secara finansial saya mampu. Saya mampu menghidupi diri saya sendiri Iya. gitu ya, bukan mampu menghidupi Iya. orang. Kalau ibu masih mampu hidupi juga terus dulu. Bukan main. Hidupi juga Saraba Channel gitu. Oh. Ya. Wow. Ya, sudah mau mati nih, habis pilkada mati sudah ini. Nanti saya yang hidupi lo. Ya, sebenarnya kan ibu sudah mampu menghidupi diri sendiri, bahkan orang-orang sekitar mungkin Iya. sudah mampu juga Iya. ibu hidupi. Iya. Terus kemudian repot-repot lagi. Kita punya karyawan gitu, Itulah. kita Sudah enak punya. hidup di Udah Jakarta. enak Iya, hidup di ngapain? Jakarta. Ya itu Apalagi ibu lagi turun ke daerah. Itu rasanya mau ke Jakarta ini. Cuma belum sempat. Iya, Oktober di janji Akbar Supratman. Kalau jadi. nanti cari saya di Jakarta. Oh, iya, oh, ya bagus. Kira ibunya sama-sama ke Jakarta. Iya, kita kembali ke topik. Kembali ke laptop ya. Bahwa kita memang pada saat terjun ke politik harus diluruskan niatnya untuk bermanfaat bagi orang banyak. Oke. Jadi tadi lagi ternyata membawa program, membawa misi untuk membina, mendidik, membangun generasi muda masyarakat Sulawesi Tengah itu kalau kita tidak berada dalam tataran eksekutif dan legislatif itu tadi balik lagi yang kita lakukan hanya dalam skala kecil. Ya. Oke. Jadi sementara selama beberapa tahun terakhir ini saya sudah lakukan itu gitu. Sehingga memutuskan bahwa kalau kita ingin membuat kebijakan secara sistematis, kita harus berada dalam sistem eksekutif dan legislatif itu. Oke. Tapi apa sebenarnya hal yang paling mendorong ibu untuk pulang di Sulawesi Tengah ini? Oh iya, jadi saya ingat ibu saya itu di saat beliau masih sangat sadar, tetapi sudah sakit dan di akhir-akhir hidupnya. Oke. Iya, beliau. Ibu butuh musik sedih enggak? Hah? Oh, jangan ya. Ya, jangan didramatisir. Jangan, tidak didramatisir. Nanti setelah ini. Jadi saya berapa 25 tahun itu beraktivitas di Pulau Jawa memang. Oke. Tetapi setiap 6 bulan saya pasti pulang. Oh, ibu Ajus di sini. Ajus ada Oke. di kampung, ada di Poso, Di asli Poso, oke. Poso. Jadi selalu pulang dan drive-nya itu pada saat Covid itu gitu, melihat Oke. bagaimana sekolah-sekolah itu tutup, Oke. kemudian orang-orang tidak bekerja dan semakin disentil oleh ibu saya bahwa dia bilang, "Mana pe itu sudah sukses di tanah orang, Iya. tapi kalau tidak pulang di kampung halamanmu itu tidak ada gunanya." Oke. Nah, padahal tadi saya bilang mau bermanfaat buat orang banyak gitu. Oke. Jadi itu yang pemicu paling utamanya. Oke. Jadi di Jawa Barat memang saya kami punya yayasan, Oke. memiliki sekolah dan madrasah. Artinya sudah nyaman berkarir di sana sebenarnya. Iya. Jadi punya usaha, punya bisnis gitu. Tetapi ya itu tadi karena rupanya Ingat pesan ibu. dicolek oleh ibu gitu. Oke. Itu teringatnya nanti sekarang atau pas ibu sudah Ibu mau. saya meninggal 2021. Saya memutuskan maju untuk ke Pileg itu 3 bulan setelah ibu saya meninggal. Oh, langsung ibu ya. Tergerak hati ibu ya. Iya. Berarti harusnya memang seperti itu ibu ya. Iya. Sesukses apapun kita di tanah orang, kita harus ingat tanah kelahiran kita. Iya. Karena biar bagaimanapun kan kita mau bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Iya. Nah kan nanti kita akan dikuburkan di sini. Iya, betul sekali. Iya, gitu. Tahulah kalau kau Pin ya. Iya. Loh. Ibu mungkin terakhir harapannya ibu untuk Sulawesi Tengah ke depannya. Kalau dibilang harapan banyak sekali juga. Iya. Saya selalu ditanya, selalu Jangan jawabnya harapan baru banyak. ibu, itu tagline orang lain. Iya. Generasi muda Sulawesi Tengah adalah menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat, generasi yang cerdas, dan Sulawesi Tengah mampu menjadi provinsi yang lepas dari kemiskinan, lepas dari rendahnya pendidikan, dan kemudian mungkin bisa diperhitungkan sebagai salah satu kota industri di Indonesia. Oke, itu harapan besarnya Harapan ibu ya. besar. Karena kita punya banyak potensi alam. Jangan potensi alam yang ada itu dikerok untuk
daerah lain gitu Oke. gitu. Tetapi Daerah harus lain yang menikmati. tapi itu harus kembali untuk kita, dan balik lagi tadi yang saya mau harapan besar saya itu ada pada generasi mudanya, ada pada SDM-nya. Jadi ada 16 proyek strategi nasional Oke. yang akan menjadi program besar yang menggunakan dana sampai ratusan triliun. Jadi total 16 PSN itu adalah 1.200 triliun. Wow. Nah, jadi satu proyek PSN itu nilainya sekitar di atas 200 triliun. Dan 2 proyek PSN itu ada di Sulawesi Tengah. Oke. Nah, yang saya harapkan adalah bahwa kita masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya generasi muda, menjadi pemain utama dari PSN ini gitu. Oke. Jadi siapapun nanti pemimpin yang terpilih, dia harus menggrab program ini agar supaya kita betul-betul diuntungkan. Iya. Ya, jangan hanya diambil oleh orang luar. Oke. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita generasi muda ini memiliki adalah orang masyarakat yang punya keahlian, punya skill, dan punya kompetensi. Oke. Itu 16 PSN. Oke. 2 diantaranya Ada di Sulawesi Tengah, Ada di satu di Parimo, satu di apa, Morowali. kalau bisa tahu? Neo Industrial Energy. Jadi itu dua-duanya kalau saya lihat itu adalah pembangunan pabrik litium besar. Wow. Itu pasti menyerap tenaga kerja yang Tenaga kerja yang akan dilibatkan itu bisa sampai 13.000. Wah. Nah itu yang saya Oke. saya mau drive dari sekarang. Kita persiapkan diri kita untuk itu gitu. Oke. Seluruh masyarakat harus bisa, khususnya generasi muda, mulai dari sekarang googling. Jadi dan ya balik lagi tadi itu bahwa kita harus punya keahlian dan punya kompetensi. Jadi harusnya yang industri kreatif itu habis pilkada pilek selesai, enggak, kamu tetap konsisten dengan kreativitasmu itu. Iya, siap. Ya. Berarti kan ada 225 triliun uang yang beredar untuk satu proyek. Iya. Masa sih kamu sebagai orang kreatif nggak baru bisa? cuma 2.000 rupiah itu tidak kena kita hama. Masa? Iya. Mulai Dan memang harus ada kepedulian pemerintah juga di situ, Ibu. Pasti. Makanya saya bilang tadi, siapapun nanti pemilih terpilih, dia harus mampu membuat program itu untuk kita, untuk betul. Masyarakat Sulawesi Sepakat. Tengah. Iya. Jangan dibuang keluar lagi. Betul. Cepat-cepat Ya, minimal ditangkap, kayak di-grab. 13.000 tenaga kerja, ya 12.900-nya kita lah. Betul sekali. Iya, 100-nya orang luar tiap apa. Iya kan? Dan itu hanya bisa diturunkan lewat aturan kan, Betul, lewat sepakat. perda, Sepakat. aturan pemerintah daerah. Iya. Jadi kalau kayak contohnya kita sekarang ini, perusahaan Indonesia itu berusaha di Vietnam. Nah itu pemerintah Vietnam itu buat aturan, satu karyawan dibawa dari Indonesia untuk di Vietnam, dia harus merekrut 5 karyawan Vietnam. Oh, itu bargainingnya, Ibu. Itu bargainingnya. Iya. Nah sekarang apakah itu kita lakukan gitu? Iya. Balik lagi, kita harus punya aturannya, kita harus punya undang-undangnya. Betul. Pemerintahnya yang harus bikin gitu, baik itu eksekutif dan legislatif. Ya tergantung pemerintahnya lagi berpihak Balik kepada lagi gitu. masyarakatnya. Ya masalahnya kalau mereka nggak paham juga susah juga. Oh iya, Itu lagi. makanya pemerintah, siapapun pemerintah yang jadi hari ke depan Sekarang, adalah yang harus berpasangan dengan VB. Begitu maksudnya. Karena Ibu VB paham soal itu dan ya. Jadi nanti bargainingnya kalau kamu mau kasih masuk tenaga asing, satu tenaga asing kamu ganti dengan 12.900 tenaga kerja lokal. Tenaga lokal iya, gitu. Iya kan? Ya, betul. Supaya kasihan uang yang beredar di sini tak putar untuk kita di sini. Betul sekali. Saya sepakat, Ibu. Terima Dan kasih. itu pasti masyarakat kita sejahtera. Memang harus ada industri yang dikembangkan di satu wilayah itu untuk mendrive ekonomi. Cakep. Terima kasih, Bu, sudah podcast bersama kami. Ini mungkin harapan terakhir Ibu untuk Saraba Channel ke depannya. Saraba Channel tetap konsisten, tetap menjadi orang kreatif gitu. Jangan diluruhkan oleh masalah-masalah lainnya gitu. Siap. Konsisten aja menjadi orang kreatif. Siap, ya. Be yourself. Ya. Be kreatif. Karena ini manusia adalah makhluk paling konsisten dengan ketidakkonsistenan. Konsistenannya. Iya. Baik, siapa itu? Harus Baik Arif. Ibu, terima kasih, Bu. Sehat selalu, Ibu. Kita doakan Pak Erlangga menonton video ini dan Amin. B1KWK bisa ada di tangannya Ibu Febe. Amin. Amin. Ya, Kau mau sampaikan apa, Vin? Sehat selalu Ibu. Amin. Semoga menjadi perempuan yang menginspirasi banyak perempuan lainnya. Luar biasa. Mohon maaf Ibu kalau ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya juga mohon maaf, Ibu, kalau pertanyaan terlalu kritis terus kemudian ada seolah-olah
memandang remeh ibu. Oh, Mohon maaf. tidak sama sekali. Saya justru minta maaf kalau ada ucapan saya mungkin yang lainnya tersinggung gitu. Ya tersinggung sih, tapi ibu transfer lah barangkali. Om terlalu mahal. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, kita yang tutup Ibu. Oh, iya. Nah itu tadi podcast dengan Ibu Febe. Silahkan nanti teman-teman nonton sampai habis ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.